Oke guys, jumpa lagi dan hari ini aku mau bahas tentang berita yang kemarin udah aku bahas juga gitu dan aku mau bahas lagi yaitu tentang kasus korupsi MBG yang dimana di sini kita bakal fokus ke Bapak Sony Sonjaya yang kemarin diberitakan dia bakal menjadi seorang justice ya, seorang justice yang dimana Pak Sony Sonjaya ini mau menjadi uh, orang yang buat membongkar kasus tersebut gitu kan. Intinya gitu. Jadi dikutip dari video yang sempat aku tonton tadi, video dari channel YouTube-nya Sindo News ya. Di mana ada alasan pengajuan justice kolaborator. Di mana mantan wakil Kepala BGN Sony Sonjaya resmi mengajukan diri sebagai justice kolaborator ke Kejaksaan Agung melalui kuasa hukumnya yaitu Krisnamurti, yang dimana alasan utama di balik langkah ini meliputi Sony, yaitu Bapak Sony menegaskan bahwa dirinya bukan pelaku utama melainkan hanya menjalankan penugasan serta menerima atensi operasional. Terus Bapak Sony berkomitmen untuk bekerja sama penuh dengan penyidik agar peristiwa hukum ini bisa diungkap secara utuh. Terus selanjutnya Pak Sony enggan menanggung seluruh beban kesalahan sendirian, terutama terkait kerugian yang disebabkan oleh pihak lain. Terus Bapak Sony Sonjaya mengklaim namanya dicatut dalam praktek jual beli titik Satuan Pelayanan Program Gizi atau SPPG. Ia menjamin tidak pernah menerima uang dari hasil penjualan titik tersebut. Terus ada 26 nama besar dan klaster yang terlibat. Sony Sonjaya mengaku tidak berani menolak permintaan dari figur-figur berpengaruh saat program percepatan dapur MBG, yaitu makan bergizi gratis, dimulai. Ia telah menuliskan sekitar 26 nama besar yang diklaim ikut memanfaatkan atau meminta jatah titik SPPG. Nama-nama ini mencakup berbagai klaster lintas sektor, yaitu sektor eksekutif, melibatkan pejabat pemerintahan seperti gubernur dan bupati. Lalu klaster legislatif, melibatkan oknum anggota parlemen. Ketiga, klaster yudikatif, melibatkan oknum dari penegak hukum atau peradilan. Dan keempat, klaster non-pemerintah, melibatkan organisasi masyarakat atau ormas, serta organisasi keagamaan. Dan fakta dan kejanggalan baru yang siap dibongkar. Selain perkara kuota titik dapur, Sony Sonjaya yang juga merupakan mantan Kanit Tipikor berjanji akan membuka kejanggalan dalam proyek pengadaan barang pada pemeriksaan selanjutnya. Sektor pengadaan tender yang dicurigai bermasalah meliputi 1. Pengadaan IT dan gadget, yang dimana mencakup sistem teknologi informasi dan pengadaan komputer tablet. Terus yang ketiga, pengadaan transportasi, yang dimana proyek tender motor listrik yang sempat viral. Terus yang ketiga, pengadaan logistik pendukung, dimana paket perlengkapan seperti sepatu, kaos kaki, sikat, dan semir. Gitu. Terus selanjutnya ada langkah perlindungan hukum. Mengingat tingginya risiko karena menyeret figur-figur berkuasa
Tim kuasa hukum telah mengambil langkah mitigasi demi keamanan klien beserta keluarganya. Tim kuasa hukum resmi mengirimkan surat permohonan perlindungan fisik dan hukum ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Terus, langkah ini diambil langsung atas permintaan Bapak Sony yang mencemaskan keselamatan anak dan istrinya selama proses hukum berjalan. Itu dia beberapa rangkuman berita yang sudah aku rangkum. Jadi, ya begitulah. Mungkin segitu aja untuk pembahasan selanjutnya. Untuk lanjutan dari kasus MBG kemarin gitu kan. Maunya yang kemarin waktu episode lalu maunya tak lanjut, cuman udah mulai agak kepanjangan videonya, jadi aku potong aja. Gitu. Jadi segitu aja, terima kasih dan bye-bye.